time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Fakhraziza dengan NIM 121102007, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dengan ini saya ingin menyerahkan tugas video saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Imam Agung Prakoso untuk menyelesaikan tugas UTS di semester 2. Baiklah, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya hubungan antara alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam? Dalam Islam, alam semesta itu bukan cuma kumpulan bintang, planet, dan gunung, tapi lebih dari itu. Alam semesta adalah bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 164 bahwa langit, bumi, malam, dan siang, bahkan hujan yang turun, semuanya adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, dalam pendidikan Islam, hal ini jadi sangat penting banget. Alam bukan sekedar objek studi, tapi juga bahan renungan spiritual. Jadi, belajar tentang alam itu bukan cuma untuk nilai, tapi juga untuk makin dekat sama Sang Pencipta. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia dalam Islam adalah makhluk istimewa. Kita diciptakan sebagai khalifah di bumi, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya kita punya tugas menjaga, merawat, dan memimpin bumi ini dengan bijak. Pendidikan Islam di sini punya peran penting. Gak cuma ngerjain ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual, supaya kita nggak cuma pintar, tapi juga bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmu. Dalam Islam, ilmu itu nggak cuma buat dapat kerja atau nilai tinggi, tapi lebih dari itu. Ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 berkata bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Artinya, ilmu itu mulia kalau kita gunakan dengan benar. Makanya pendidikan Islam menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu kalau diniatkan karena Allah bisa jadi ibadah. Dan selanjutnya ada hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu bukan cuma ngajarin hafalan doa atau bacaan sholat. Lebih dari itu, ini adalah proses mendidik manusia biar jadi pribadi yang beriman, punya akhlak yang baik, dan bisa hidup selaras dengan ajaran Islam. Jadi bukan cuma soal ilmu, tapi juga soal sikap, karakter, dan adab. Nah, pendidikan Islam punya sumber yang kuat banget. Yang utama tentu aja Al-Quran dan hadis. Tapi selain itu juga ada perkataan sahabat, tradisi yang baik di masyarakat, hingga pemikiran para ulama. Semua itu jadi landasan supaya pendidikan Islam bisa terus relevan dari zaman ke zaman. Pendidikan Islam itu sangat luas, mulai dari siapa yang ngajar, siapa yang diajar, apa yang diajarin, cara mengajarnya, sampai lingkungan sekitarnya pun menjadi peran. Pokoknya, semua hal yang terlibat dalam proses mendidik itu termasuk dalam ruang lingkupnya. Sedangkan tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang gak cuma pintar, tapi juga beriman, bertanggung jawab, dan punya akhlak yang baik, biar mereka bisa jadi pribadi yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun agamanya. Intinya, biar kita bisa jadi khalifah di bumi ini seperti yang Allah perintahkan. Dengan pendidikan Islam, kita jadi ngerti diri kita siapa, gimana cara berpikir yang baik, dan punya bekal untuk menjalani hidup. Bukan cuma buat di dunia, tapi juga bekal di akhirat. Pendidikan ini ngajarin kita biar gak gampang ikut-ikutan, punya pendirian, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari saya tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tugas dan fungsi pendidikan. Pernah nggak kalian berpikir sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Kenapa kita harus sekolah, belajar, dan menuntut ilmu seumur hidup? Oke, pendidikan dalam Islam bukan sekedar ngajarin baca tulis, tapi juga proses membimbing anak atau peserta didik supaya mereka tumbuh jadi pribadi muslim yang utuh. Nggak cuma
tapi juga berakhlak yang baik dan punya kepribadian yang kuat. Kalau kita lihat dari arti katanya, pendidikan berasal dari kata Yunani, itu pedagogi yang artinya membimbing anak. Jadi intinya adalah bimbingan bukan cuma ceramah doang, tapi proses yang menyeluruh. Pendidikan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ada pendidikan dalam arti luas, artinya proses belajar itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Bisa di rumah, sekolah, atau bahkan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pendidikan dalam arti sempit. Nah, ini yang biasa kita kenal, sekolah, tempat formal buat belajar, ada guru, ada murid, ada kurikulum. Lalu dasar pendidikan kita di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Artinya, pendidikan di negara kita harus bisa melahirkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan tentu saja berjiwa Pancasila. Lalu asas utama dalam pendidikan kita adalah tuturi handayani. Artinya, guru itu harus bisa jadi teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Selain itu, pendidikan juga harus berlangsung seumur hidup, dari dalam kandungan sampai kita meninggal. Artinya, belajar itu gak pernah berhenti. Nah, apa sih sebenarnya fungsi pendidikan? Yang pertama, sebagai penegak nilai. Pendidikan itu menanamkan nilai-nilai baik itu nilai agama, sosial, etika, sampai estetika. Tujuannya biar kita jadi manusia yang bermoral dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, pendidikan jadi sarana pengembangan masyarakat. Lewat pendidikan, masyarakat bisa maju, jadi bukan cuma individu yang berkembang, tapi juga lingkungan sekitarnya. Terus, apa tujuan pendidikan? Tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang utuh, yang berpengetahuan, berakhlak, jasmani, dan rohani, serta bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Tapi, tentu aja pendidikan hari ini punya tantangan besar, apalagi di era globalisasi. Kita dihadapkan sama masalah seperti kualitas pendidikan yang harus bersaing secara global, profesionalisme guru, perubahan budaya akibat pengaruh luar, dan strategi pembelajaran yang harus terus berkembang. Makanya penting banget buat kita semua, baik guru, orang tua, maupun siswa, terus belajar dan beradaptasi. Lalu pendidikan bukan cuma tentang masa depan kita sendiri, tapi juga masa depan bangsa. Yuk kita jadi bagian dari generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dunia. Nah, selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam. Pernah nggak kamu bertanya kenapa anak-anak diajarkan sholat sejak kecil? Nah, itu salah satu bagian dari kurikulum pendidikan Islam. Secara sederhana, kurikulum ini adalah rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi juga kuat imannya dan berakhlak mulia. Kurikulum ini mencakup materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode, bahkan evaluasinya. Dalam Islam, konsep ini disebut manhaj, jalan terang yang diampu guru dan murid untuk menumbuhkan ilmu dan akhlak. Lalu, apa sih yang jadi dasar dari kurikulum ini? Yang pertama, ada filosofis yang menentukan arah pendidikan berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, sosiologis yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ketiga, psikologis memahami keunikan dan perkembangan peserta didik. Yang keempat, ada organisatoris yang menyusun materi pelajaran dengan rapi dan sistematis agar mudah dipahami. Intinya kurikulum ini disusun agar cocok untuk perkembangan siswa dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu, sebuah kurikulum Islam yang baik itu seperti apa sih? Pertama, tentu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kedua, kurikulum ini harus menyentuh semua aspek kehidupan spiritual, sosial, intelektual, sampai keterampilan hidup. Dan yang gak kalah penting, harus fleksibel dan relevan dengan tantangan zaman. Kurikulum Islam bukan cuma ngajarin hafalan, tetapi juga ngajarin bagaimana hidup sebagai muslim yang bermanfaat di masyarakat. Jadi, kurikulum pendidikan Islam adalah upaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas,
tapi juga beriman, berakhlak, dan siap menghadapi kehidupan, mau dunia maupun akhirat. Keduanya penting. Selanjutnya ada alat-alat pendidikan dan evaluasi pendidikan. Apa sih alat-alat pendidikan itu? Secara sederhana, alat pendidikan adalah segala hal yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Bisa berupa buku, media visual, alat peraga, bahkan lingkungan belajar itu sendiri. Dengan alat yang tepat, proses belajar jadi lebih menyenangkan dan siswa bisa lebih cepat memahami materi. Nah, alat pendidikan itu dipakai dua jenis lingkungan, yaitu formal dan non-formal. Kalau di sekolah seperti SD, SMP, SMA, atau kampus, alatnya bisa berupa papan tulis, proyektor, pelajaran, atau sebagainya. Sementara di pendidikan non-formal, misalnya di lembaga kursus, taman pendidikan Al-Quran, atau pelatihan kerja, alatnya lebih fleksibel. Bisa pakai modul, video pembelajaran, atau diskusi kelompok. Tapi alat pendidikan bukan cuma soal alat bantu siswa ya. Lebih dari itu, alat pendidikan berperan membentuk karakter dan kompetensi siswa. Misalnya lewat media pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai moral, kerjasama, berpikir kritis, dan tanggung jawab. Intinya, alat pendidikan juga bisa jadi jembatan untuk menanamkan akhlak mulia, bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekarang kita bahas evaluasi pendidikan. Evaluasi itu penting banget, karena tanpa evaluasi kita nggak tahu apakah proses belajar berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi juga bukan cuma ujian atau nilai. Evaluasi yang baik itu berkelanjutan dan memperhatikan proses, bukan cuma hasil akhir. Dengan evaluasi, guru bisa tahu metode mana yang cocok dan siswa bisa tahu di mana mereka harus belajar lebih giat. Jadi, gimana hubungan antara pendidikan dan evaluasi? Keduanya saling melengkapi. Alat yang tepat bisa membantu proses belajar, dan dari evaluasi kita tahu apakah alat tersebut efektif atau perlu diganti. Misalnya, kalau pakai media animasi membuat siswa lebih paham dan semangat belajar, berarti alat itu efektif. Tapi kalau hasil evaluasi menunjukkan kebingungan, siswa mungkin metode atau alatnya perlu diperbaiki. Selanjutnya ada pengertian dan hakikat pendidik serta peserta didik. Pertama, mari kita pahami siapakah pendidik itu. Pendidik bukan hanya guru di kelas. Mereka adalah fasilitator, pembimbing, motivator, dan teladan bagi para peserta didik. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik mencakup guru, dosen, konselor, hingga tutor dan instruktur. Menjadi pendidik bukan sekedar menyampaikan materi, tapi juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter, nilai, dan semangat belajar peserta didik. Seorang pendidik harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, siapa itu peserta didik? Mereka adalah subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya penerima informasi, tapi individu yang aktif, kritis, kreatif, dan reflektif. Setiap peserta didik punya latar belakang, minat, dan gaya yang unik. Karena itu, pendekatan pendidik harus inklusif, personal, dan humanistik. Tujuannya mengembangkan seluruh potensi mereka, intelektual, emosional, sosial, hingga spiritual. Hubungan antara pendidik dan peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajar. Bukan hubungan satu arah, tapi hubungan yang saling mendukung, terbuka, dan penuh penghargaan. Ketika pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, peserta didik akan lebih semangat dan percaya diri dalam mengembangkan dirinya. Jadi, pendidik dan peserta didik ibarat dua sisi mata uang. Keduanya harus saling memahami dan bekerja sama demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk generasi yang berakhlak, kreatif, dan bertanggung jawab. Teman-teman, mungkin hanya
hanya materi ini saja yang dapat saya sampaikan, di mana materi ini tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam, hakikat dan tujuan pendidikan Islam, tugas dan fungsi pendidikan Islam, asas pengertian kurikulum pendidikan Islam, asas kurikulum pendidikan Islam, dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya ada pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir, pengertian dan hakikat pengertian dan hakikat pendidik serta peserta didik. Oke, hanya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan untuk menyempurnakan tugas UTS saya di mata kuliah filsafat pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 'cause I thought that you would like it. I'm only gone for the sake of our sides. Because I want you to like that the only reason I can't do the night is because I